Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 yaitu saya sendiri Sucitra Dwi Sanjaya, NIM A1C11919 dan partner saya Cindy Tiara Putri. Di sini kami akan menjelaskan dan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Hak dan Kewajiban serta Karakteristik Peserta Didik. Baiklah, langsung saja. Pengertian peserta didik. Menurut pasal 1 ayat 4 Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Kemudian dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 bab 1 telah dijelaskan bahwa peserta didik merupakan anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Definisi tersebut kemudian dijelaskan kembali pada bab 5 pasal 12 bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak yang pertama mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. Yang kedua, mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi, yang orang tuanya tidak mampu dan tidak mampu membiayai pendidikannya. Yang ketiga yaitu pindah ke program pendidikan pada jalur pendidikan dan satuan pendidikan lain yang setara. Yang keempat yaitu menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan. Kemudian setiap peserta didik berkewajiban yaitu menjamin norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan. Ikut menanggung biaya yaitu menjamin norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi pendidikan yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian warga negara asing dapat menjadi peserta didik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Yang terakhir yaitu ketentuan mengenai hak dan kewajiban peserta didik yang sebagai yang dimaksud pada ayat 1, 2, dan 3 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya yaitu Cindy Tiara Putri. Baik, perkenalkan nama saya Cindy Tiara Putri dengan NIM 016. Di sini saya dari kelompok 15 dengan rekan saya Sucitra Dwi Sanjaya. Nah, saya di sini akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya Sucitra Dwi Sanjaya di awal tadi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kebutuhan peserta didik. Jadi, kebutuhan peserta didik itu adalah sesuatu kebutuhan yang harus didapatkan oleh peserta didik untuk mendapatkan kedewasaan ilmu. Nah, kebutuhan peserta didik tersebut wajib dipenuhi atau diberikan oleh pendidik atau guru kepada peserta didiknya. Menurut buku yang ditulis oleh Rama Yulis, ada beberapa kebutuhan peserta didik yang harus dipenuhi. Tapi di sini saya tidak akan menerangkan secara detail. Nah, yang pertama itu adalah kebutuhan fisik. Kebutuhan fisik dari peserta didik itu berbeda-beda. Fisik peserta didik selalu mengalami pertumbuhan yang cukup pesat. Proses pertumbuhan fisik ini terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu peserta didik pada usia 0 sampai 7 tahun, peserta didik pada usia 7 sampai 14 tahun, dan yang terakhir adalah peserta didik pada usia 14 sampai 21 tahun. Selanjutnya ada kebutuhan untuk mendapatkan status, yang ketiga kebutuhan mandiri, keempat kebutuhan untuk berprestasi, kelima kebutuhan ingin disayangi dan dicintai, keenam kebutuhan untuk curhat, dan ketujuh kebutuhan untuk memiliki filsafat hidup. Baik, materi selanjutnya adalah karakteristik peserta didik. Karakteristik peserta didik di sini saya mengambil 3 jenis, yaitu tentang karakteristik anak SD, karakteristik anak SMP, dan karakteristik anak SMA. Untuk karakteristik anak SD, menurut Nasution tahun 1992 mengatakan bahwa masa kelas tinggi sekolah dasar mempunyai beberapa sifat khas sebagai berikut. Yang pertama, adanya minat terhadap kehidupan praktis sehari-hari yang konkret,
amat realistik, ingin tahu dan ingin belajar. Kemudian, karakteristik anak usia SMP itu memiliki dua aspek emosional dan aspek kepribadian. Aspek emosional ini pada masa remaja labil karena erat hubungannya dengan keadaan hormon. Mereka belum bisa mengontrol emosi dengan baik. Kemudian aspek kepribadian, secara umum penampilan sering diidentifikasikan dengan manifestasi dari kepribadian seseorang. Kemudian karakteristik anak sekolah menengah atas. Nah, pada masa ini anak mulai mengalami pubertas. Jadi kecenderungan ambivalensi antara keinginan menyendiri dengan keinginan bergaul dengan orang banyak serta antara keinginan untuk bebas dan didominasi dengan kebutuhan bimbingan dan bantuan dari orang tua. Demikianlah penjelasan materi, maka dapat ditarik kesimpulan peserta didik adalah orang yang mempunyai fitrah atau potensi dasar baik secara fisik maupun psikis yang perlu dikembangkan. Untuk mengembangkan potensi tersebut sangat membutuhkan pendidikan dan pendidik atau seorang guru. Nah, peserta didik juga dikenal dengan istilah lain seperti siswa, mahasiswa, warga belajar, pelajar, murid, serta santri. Setiap peserta didik memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Selain itu, terdapat kebutuhan-kebutuhan yang wajib diperoleh dari peserta didik. Nah, setiap manusia terlahir dengan memiliki berbagai macam perbedaan. Itulah penyebab utamanya manusia dikatakan makhluk yang unik. Demikianlah yang dapat saya jelaskan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum